Sungguh terhina seorang hamba yang mendengarkan namaku disebutkan di hadapannya, kemudian dia tidak membaca salawat kepadaku. Jadi kita dianjurkan selalu membaca salawat. Dan minimal sekali kalau Bapak Ibu baca zikir itu dalam zikir pagi 10 kali, di pagi 10 kali di sore. Gitu ya. Dan kata Nabi SAW, siapa yang baca salawat untukku 10 kali di pagi, 10 kali di sore, dia akan dapat syafaatku pada hari kiamat. Belum lagi banyak sekali ya faedah-faedah dan keutamaan daripada membaca salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita selalu memuji dan memuja Allah. Tentu dengan penuh keyakinan dalam hati sebagai seorang muslim, kalau dua susunan kata ini adalah kalimat syukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengannya pasti segala kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah, sebagaimana Allah kekalkan dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan kepada beliau salam hormat tersebut. Seperti biasa, bila Allah Subhanahu wa taala mudahkan, kita akan lanjutkan bedah buku kita agar doa dikabulkan, dan subjudulnya sebab-sebab terkabulkan dan tertolaknya doa berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah. Ditulis oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahaf Al-Qahtani hafizahullah. Kita akan masuk di halaman 49 pada kesempatan ini, di pasal keempat, masalah adab-adab berdoa, tempat-tempat dan waktu-waktu yang dikabulkannya doa. Tentu kembali saya ingatkan lagi, Bapak Ibu sekalian, rahimani rahimakumullah, tentang masalah pentingnya doa. Kebanyakan orang kadang-kadang mau berdoa karena dia berpikir kalau dia perlu saja. Sehingga akhirnya dia berdoa kalau sudah sakit kronis, kalau dia berdoa kalau sudah bangkrut usahanya, dia berdoa kalau sedang menghadapi permasalahan-permasalahan berat dalam hidupnya, baru dia berdoa. Baru dia sholat malam, baru dia misalnya berpuasa dan sambil berdoa, baru dia umroh dan haji dan seterusnya. Padahal sebenarnya doa itu diperlukan baik kita sedang ada hajat atau tidak. Permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertahankan kesehatan itu adalah satu ibadah. Bahkan lebih afdal daripada kita sedang sakit minta kesembuhan. Sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak berdoa. Dan memang hidup kita ini dipenuhi dengan doa. Artinya kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas kita. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi semuanya diikuti dengan doa. Doa mau tidur, doa bangun tidur, kemudian doa masuk kamar mandi, doa pakai pakaian, membuka pakaian. Doa juga dibaca pada saat mau makan, habis makan, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, dan seterusnya. Sampai kita tidur lagi semua ada doa. Masuk pasar pun atau di mall sekarang ada doanya. Dan sekian banyak tentunya aktivitas kita semua diikuti dengan doa. Maka oleh karena itu kita harus fahami dan kita ingatkan kembali, karena sudah berjalan 3 pasal sebelumnya ya, bahwasanya doa itu sangat diperlukan. Dan kata Nabi SAW, saya ingatkan lagi hadis adalah doa akan terus bermanfaat. Baik itu sudah dilihat hasilnya atau belum dilihat hasilnya. Karena dia dasarnya ibadah. Artinya kalau kita pun belum melihat hasilnya di dunia, kita akan panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Dan juga sudah kita sebutkan riwayat di mana ada orang-orang nanti pada hari kiamat diberikan pahala bergunung-gunung. Dan dia kaget, dari mana ini? Lalu bertanya kepada para malaikat, amalan apa ini? Maka para malaikat mengatakan ini adalah doa-doamu yang belum diberikan jawabannya di dunia. Sehingga dia pun berharap agar semua doanya di dunia tidak diberikan di dunia, lalu kemudian dia mendapatkan semua maksimal di akhirat. Oleh karena itu rutinkan. Saya juga sudah berbagi tipsnya. Tolong ibu-ibu dan bapak sekalian, kalau kita sedang menyampaikan poin-poin begini di pengajian, jangan hanya sekedar lewat, oh iya selesai. Tapi tujuan majelis ilmu itu untuk dipraktikin. Karena seorang praktisi dalam sebuah ibadah, maka akan lebih banyak berkah dibandingkan tidak. Seorang pemateri kayak kami misalnya, kalau menyampaikan sebuah materi, kemudian tidak mempraktikkan, misalnya bicara tentang sholat malam, tapi tidak praktekin sholat malam, bicara sedekah, tapi tidak praktekin sedekah, maka akan beda sekali efeknya dengan seorang dai lain yang memang dia sebelum mengerjakan atau mengajarkan, dia sudah mengerjakan terlebih dahulu. Makanya Imam Malik rahimahullah pernah ditanya
tentang keutamaan bebasin budak. Waktu itu masih ada masa perbudakan dan beliau tidak menjawab lebih daripada sebulan. Kemudian setelah itu beliau tanya lalu berkata kepada orang yang hadir di majelisnya setelah berlalu sekian lama, siapa yang bertanya beberapa waktu lalu tentang keutamaan bebasin budak? Maka orang itu angkat tangan. Lalu Imam Malik sebutkan ya, bagaimana dia akan meraih pahala setiap kali ibadah yang dikerjakan oleh orang tersebut, gitu kan? Dan juga dia akan mendapatkan banyak balasan, disebutkanlah banyak keutamaan. Orang itu lalu bertanya, dia mengatakan, wahai imam, kenapa anda baru jawab sekarang? Padahal ini jawabannya anda tahu, kenapa baru dijawab sekarang? Kata Imam Malik rahimahullah, karena saya ingin mengumpulkan uang dulu, kemudian saya bebasin budak, baru saya ajarkan kepadamu. Jadi memang ilmu itu tujuannya dipelajari, bukan hanya sekedar testimoni di majelis, oh bagus gak ya, itu enak gak ya dalam majelis itu, atau seremoni ngelapain saja, itu sayang sekali. Ya, efeknya sangat kecil. Tapi bagaimana kita datang, niatnya ikhlas, ingin mempelajari agama Allah, kemudian kita praktekin. Itu yang paling penting. Nah di antara tips yang menarik dalam masalah doa adalah, semua yang Bapak Ibu lihat di sekitar kita, apapun itu, dari nikmat ataupun dari gangguan atau siksaan yang datang pada seseorang, bisa jadi doa buat kita. Misal kita melihat, saya kasih contoh tuh hari, masjid. Ada orang bangun masjid sangat bagus, indah sekali. Rame orang datang, banyak aktivitasnya, pengajian lah dan segala macam. Mungkin ada bakti sosial. Kemudian kita lewat, sayang sekali kalau ibu dan bapak hanya mengatakan, masjidnya bagus ya. Oh masjid itu banyak kegiatannya ya. Gak ada manfaatnya, gak ada manfaat buat kita, gak ada manfaat juga buat pendiri masjid tersebut. Tapi kita bisa berdoa di saat itu, kita mengatakan, ya Allah, berkahilah ya masjid yang telah engkau mudahkan bagi pembangunnya atau donaturnya ini, dan mudahkan juga buat aku sebagai hambamu membangun masjid seperti ini. Maka dengan doa ini bukan mustahil kita bisa meraih pahala yang telah diraih oleh orang tersebut. Karena kata Nabi SAW dalam hadis, manusia 4 tingkatan. Yang paling baik adalah yang Allah karuniai ilmu dan harta. Dia punya ilmu agama yang luas, dia juga punya harta, lalu dia habiskan keduanya di jalan Allah. Kemudian yang kedua adalah orang yang Allah kasih ilmu tapi nggak punya harta. Dia tahu teorinya tapi dia nggak punya harta. Kemudian dia berkata kepada Allah SWT tulus dari hatinya atau dari dalam hatinya, kalau seandainya Allah engkau mengaruniakan aku seperti orang itu, dia dengan hartanya dan ilmunya dia praktikin di jalan Allah, bangun masjid, rumah anak yatim segala macam. Maka yang kedua ini mengatakan karena dia tidak punya harta, ya Allah kalau engkau berikan aku seperti orang itu, aku akan buat yang sama. Kata Nabi SAW dengan niatnya yang tulus tadi, fahuma fi ajri sawa, maka mereka berdua pahalanya sama. Berapa banyak masjid di Jakarta ini, di DKI ini yang kita sering lewat, kita bisa mendapat pahalanya walaupun bukan kita yang bangun. Berapa banyak rumah anak yatim, berapa banyak kegiatan-kegiatan sosial gitu kan. Bahkan saya pernah berikan tipsnya kalau masih ingat, bahkan para raja-raja pun, saya pernah duduk merenung pada saat menjelang buka puasa di Masjidil Haram, Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya melihat orang banyak tawaf, orang sa'i, yang umroh, yang zikir, yang berdoa, yang mau buka puasa di situ, yang kegiatan membuka puasakan orang gitu kan, yang baca Quran dan seterusnya. Lalu saya berpikir, berapa banyak pahalanya Raja Saudi ini. Mereka yang renovasi masjid, bahkan mereka tidak ada kotak amal untuk memberikan kesempatan orang lain beramal. Ibu dan bapak kalau bawa uang biar ratusan miliar, mereka nggak mau terima. Ini buat Masjid Haram, mereka nggak mau. Karena mereka mau raih pahalanya sendiri. Makanya saya pernah sampaikan di Tower Jam itu, ya, yang besar, di bawahnya itu di dekat pintu masuk utama mallnya, itu ada tulisan wakaf Raja Abdul Aziz. Jadi memang itu hasilnya dari building itu, penjualan hotel, mallnya, itu dimasukkan pembangunan Masjidil Haram. Sekarang saya berpikir waktu itu, gimana caranya ya kita bisa meraih pahala seperti dia? Sementara untuk jadi Raja Saudi kayaknya nggak mungkin gitu kan. Iya kan? Tapi ini terjadi depan mata kita. Kita saksikan orang tawaf, orang sa'i. Kita aja kadang-kadang kalau berangkat sendiri kita anggap pahala kita sudah banyak. Apalagi kalau kita umrohin orang, apalagi kalau kita hajikan orang. Bagaimana dengan yang menyiapkan fasilitasnya? Tapi kita masih punya satu senjata, itulah doa. Kenapa kita nggak bilang, ya Allah kalau seandainya engkau berikan aku kesempatan seperti kerajaan Saudi atau siapapun yang merenovasi Masjid Haram, Masjid Nabawi, maka aku akan lakukan yang sama. Kalau Bapak Ibu tulus dalam hati bisa dapat pahalanya. Sehingga bukan hanya sekedar datang mengagumi bangunannya Masjidil Haram, pelayanannya atau yang lainnya gitu kan. Maka itu sangat luar biasa.
Karena mereka memakmurkan masjid, mereka merawat Ka'bah dan seterusnya. Ini contoh-contohnya. Dan ini bisa kita tarik dalam semua lini kehidupan. Bapak Ibu lihat ada orang yang sangat bakti dengan orang tuanya. Mungkin orang tua kita sudah meninggal. Kita bisa mengatakan kalau seandainya Allah, aku pun masih memiliki orang tua, aku akan berbakti yang sama. Begitu seterusnya. Berapa banyak alim ulama yang kita tidak mungkin capai derajat mereka. Karena mereka rajin tulis buku, mereka sebarin. Tapi bisa dengan doa kita meraih pahala mereka. Berapa banyak para mujahidin, orang yang mati syahid. Mungkin kita nggak punya peluang yang sama. Tapi kita bisa berdoa. Mohon agar kita berikan pahala yang sama. Dan seterusnya. Nah ini banyak sekali. Itu dalam perbuatan baik. Dalam kejahatan pun musibah, kita bisa berdoa. Agar misalnya ada terjadi longsor, gempa dan segala. Kita bisa berdoa, ya Allah berikan jalan keluar buat mereka. Ya Allah selesaikan permasalahan mereka. Mau muslim atau orang kafir, kita bisa raih pahala dengan doa kita. Kita berdoa kebaikan gitu kan. Dan kita bersyukur kepada Allah karena kita sedang tidak ditimpa. Semua itu pahala. Jadi tidak terlalu sia-sia apa yang kami. Nah, jadi kalau ibu dan bapak memposisikan doa seperti apa yang kami jelaskan tadi, disitulah bobot yang sebenarnya. Kalau hanya sekedar berdoa kapan mampu, kapan bisa, kapan butuh, ini sayang sekali. Ya, sayang sekali. Oleh karena itu doa ini sangat besar bahasannya. Kita bisa bayangkan mungkin doa yang selama ini kita anggap remeh, bagaimana Dr. Said menulis. Ini kalau buku kita ini ratusan lembar ya. Ini sampai halaman terakhir itu 164 lembar. Hanya untuk menjelaskan tentang masalah doa itu. Saking pentingnya kedudukannya. Ya. Jadi ini mungkin saya kembali mereviewkan dan mengingatkan. Supaya jangan pengajian kita berlalu begitu saja. Sayang gitu ya. Tidak usah lihat saya yang menyampaikan. Tapi apa yang disampaikan kalau itu benar. Menambah iman dan ilmu Bapak Ibu sekalian. Diamalkan. Diambil dan dipraktikin. Sayang sekali. Kalau hanya meramaikan majelis. Kalau hanya karena diundang teman. Kalau hanya ini dan itu. Sayang sekali. Itu oke, itu akan ikut dengan sendirinya. Tapi kita ingin sesuatu yang luar biasa yang bisa kita dapatkan, yaitu bagaimana kita ambil keberkahan dan mempraktikkan isi ilmu itu sendiri. Baik, kita akan masuk pasal keempat di halaman 49. Kata Dr. Said, hafizahullah, adab-adab berdoa. Berarti tata keramanya. Ya. Ini mungkin seperti SOP kalau di perusahaan. Nah ini juga seperti misalnya kalau Bapak Ibu diundang ke istana presiden, kemudian ada protokolnya. Nah, itu sebenarnya seperti itulah ya. Harus seperti ini, harus jam sekian, harus ngomongnya harus seperti ini dan segala macam. Nah, itu sebenarnya adab-adabnya. Yaitu bahasa agama kita adab-adab. Kemudian juga dikuatkan dengan tempat-tempat dan waktu-waktu dikabulkan doa. Nah, ini luar biasa penjelasan Dimai. Jadi kita bisa tahu di mana tempat dan waktu yang paling tepat kita sampaikan keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembahasan pertama akan dibahas tentang masalah adab-adab doa. Bermula dari poin pertama, memulai dan mengakhiri doa dengan alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi SAW. Ini sudah pernah kita jelaskan. Ibu dan bapak minimal bilang alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Minimal sekali. Ya. Dan usahakan kalau bisa semua aktivitas dimulai dengan ini. Semua aktivitas. Ibu mau mulai masak, ibu mau mulai keluar rumah, bapak mau aktivitas kerja, apa saja. Maka mulai dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Karena kata Nabi SAW, kullu amrin la yubda bismillah fahuwa aqta. Semua perkara yang tidak dimulai dengan nama Allah maka terputus dari rahmat. Minimal bismillah, minimal alhamdulillah. Kita mulai dengan itu ya. Apa saja aktivitas kita tentunya. Kemudian salawat juga begitu, karena salawat ini selalu dipartnerkan dengan memuji Allah. Kalau kita baca alhamdulillah saya sebenarnya sudah cukup, tapi membaca salawat maka itu terutama dalam doa akan mendatangkan sebab ijabah doa tersebut. Disebutkan dalil pertama dari riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata kullu du'ain mahjubun hatta yusalla ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali Muhammad. Setiap doa terhalang hingga diucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Ini diriwayatkan oleh At-Tabarani di Mu'jam al-Awsat, tentu ada footnote di bawah ya, nomor 62, jilid 4 halaman 448. Kemudian juga di bawah masih di footnote ya, ada hadis Anas radhiyallahu anhu. Kalau Bapak Ibu pegang bukunya di halaman 49, lihat footnote di bawah 62. Setelah saya bacakan tadi riwayat Tabarani, saya langsung pindah beberapa baris ke bawah yang hadisnya yang dalam bahasa Arab dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
dari Anas dan dari Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ardi la yas'adu minhu syai'un hatta tusalli ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa itu tertahan antara langit dan bumi sehingga engkau bersalawat kepada nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita Bapak Ibu sekalian bahwasanya doa itu ada yang diterima, ada yang ditolak dan ada yang tertahan. Ya. Kalau doa diterima memenuhi syarat semuanya maka akan diterima. Dan sudah pernah kita jelaskan di beberapa pasal sebelumnya kalau kita berdoa maka bisa melalui 3 tahapan, bisa diberikan langsung atau dihilangkan musibah yang setimpal dengan doa kita. Misalnya ibu dan bapak baca Rabbana atina fid dunya hasanah sampai satu kali, ternyata masalah kita itu musibah atau ujian yang akan datang butuh doa ini 3 kali. Maka berarti dia belum berimbang, ya. Berarti nanti musibah itu hanya berkurang sepertiganya. Tapi kalau kita baca 3 kali, maka akan hilanglah musibah tersebut atau tidak menimpa kepada kita. Nah itu maksudnya akan menghilangkan musibah yang setimpal dengan doanya. Kemudian atau setingkat dengan doanya, selevel dengan doanya. Kemudian bisa juga disimpankan untuknya pada hari kiamat nanti, kan gitu. Baik, di sini kita bisa lihat bahwasanya doa itu penting untuk selalu dibaca, diamalkan. Dan ada doa yang diterima langsung, tadi dengan 3 tahapan itu, ada doa yang ditolak. Di antaranya hadis yang pernah kita jelaskan, diangkat juga oleh penulis, ya, doa itu akan diijabah selama tidak meminta dosa, ya, kemudian tidak memutus silaturahim dan tidak tergesa-gesa. Ini pernah kita jelaskan ya. Kalau 3 hal ini ada Bapak Ibu sekalian, maka doa Bapak Ibu tertolak. Misalnya kita minta harta untuk judi misalnya contoh, ya, atau untuk berzina dan seterusnya. Atau Bapak Ibu memutus silaturahim terutama kedua orang tua. Nggak pernah telepon mereka, nggak pernah tanya kabarnya, atau kita di telepon kita nggak pernah respon, ya karena mungkin kita sudah punya jabatan, punya harta. Nah ini akan menjadi penyebab tertolaknya doa. Dan semua kerabat, saudara kandung, kakak, adik, sepupu, paman, ponakan, semua itu rahim, ya. Sehingga kalau kita putus hubungan sama mereka, itu termasuk dihijab doa, itu ditolak doa kita. Kemudian juga tergesa-gesa, ya. Tidak boleh tergesa-gesa. Tergesa-gesa ini dalam mengucapin lafaz. Pelan-pelan saja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Gitu kan. Jadi jelas apa yang kita baca, apa yang kita ucapin. Saya yakin kalau kita ketemu dengan satu tokoh masyarakat, lalu kita ngomong seperti orang kumur-kumur aja gitu kan, buru-buru, mungkin kita akan diusir, dianggap orang gila barangkali. Bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Ada orang begitu rutinitas. Apa yang dibaca nggak jelas. Rabbana atina fid dunya hasanah, berhenti dulu. Wa fil akhirati hasanah, sambil merenungi maknanya. Mau berbahasa Indonesia juga boleh, bahasa daerah pun boleh, Allah faham semuanya. Yang penting kita mulai dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dan ada doa yang pending, ditahan dulu. Nah ini maksudnya sudah oke memenuhi syaratnya, dia doanya bagus, tapi karena masih ada syarat yang dia tidak penuhi, maka tertolak atau bukan ditolak sebenarnya, ditahan. Ya. Artinya masih ada. Kalau misalnya ibu dan bapak lagi baca doa tadi lupa baca salawat. Langsung alhamdulillah terus kemudian bilang ya Allah sembuhkan aku. Terus kita ingat oh ternyata saya lupa baca salawat tadi. Oke langsung bilang. Ulangi lagi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah lalu sampaikan hajatnya. Maka dengan itu doanya akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan perkataan Ali bin Abi Thalib, semua doa akan terhijab ya atau masih ditahan. Begitu juga dengan riwayat yang dibawa tadi footnote, sesungguhnya doa itu tertahan antara langit dan bumi sampai dibacakan salawat kepada Nabi SAW. Pelajaran kedua pentingnya membaca salawat kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW cukup banyak menyebutkan hadis-hadis seperti misalnya ragama anfu mri'in man idza sami'tu dzukira inda walam yusallim alayya atau walam yusalli alayya. Sungguh terhina seseorang. Kalau ragama anfu itu Bapak Ibu sekalian seperti orang yang meletakkan hidungnya di tanah. Jadi maksudnya bentuk kehinaan. Sungguh terhina seorang hamba yang mendengarkan namaku disebutkan di hadapannya, kemudian dia tidak membaca salawat kepadaku. Jadi kita dianjurkan selalu membaca salawat. Dan minimal sekali kalau Bapak Ibu baca zikir itu dalam zikir pagi 10 kali,
di pagi, 10 kali di sore, gitu ya. Dan kata Nabi SAW, siapa yang baca salawat untukku 10 kali di pagi, 10 kali di sore, dia akan dapat syafaatku pada hari kiamat. Belum lagi banyak sekali ya faedah-faedah dan keutamaan daripada membaca salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat ini dikuatkan dengan wa ali Muhammad, maksudnya adalah yang paling afdal Bapak Ibu baca salawat Ibrahim namanya, yang kita baca di tahiyat. Ya, misalnya kita bilang alhamdulillah wassalatu wassalam, atau kita bilang Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ini yang paling afdalnya. Tapi kalau kita bilang alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, insyaallah itu sudah mewakili. Dalil yang kedua di poin B-nya, maksudnya ini masih mendukung tentang masalah memulai doa dengan memuji Allah dan baca salawat kepada Nabi SAW. Dari Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW mendengar seseorang laki-laki berdoa dalam sholatnya dengan tidak bersalawat kepada Nabi SAW. Lantas Nabi SAW menegur mengatakan orang ini terburu-buru. Kemudian Rasulullah SAW memanggil dan berkata kepadanya atau orang lain, "Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih wathana'i alaihi thumma liyusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma liyad'u ba'du bima syaa." Apabila salah seorang kalian berdoa, maka hendaklah ia memulai dengan memuji dan menyanjung Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa sesudah itu dengan apa yang dia inginkan. Hadits ini ada footnote di bawah, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi juga seterusnya, ya sudah disebutkan ada footnote-nya di footnote nomor 63. Riwayat ini memberikan kepada kita pelajaran yang pertama, pentingnya seseorang muslim untuk mengingatkan saudaranya bila melakukan kekeliruan dalam ibadah atau melakukan kemaksiatan. Tidak boleh diam Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau ada orang yang berbuat salah, itu kita harus ingatkan. Misal kita lagi sholat, di sebelah kita ada orang salah softnya, salah gerakannya. Nggak boleh Bapak Ibu bilang, ah itu kan dia, terserah dia. Yang penting saya selamat. Ini nggak bisa. Ya, harus kita ingatkan dia. Dan kalau Bapak Ibu misalnya mengatakan, saya khawatir mungkin ya, dia mungkin tidak dengar, mungkin dia tersinggung. Oke, minimal sekali Bapak Ibu ingkari itu dalam hati. Seperti Bapak Ibu mengatakan misalnya, ya Allah berikan dia hidayah. Karena kata Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi. Siapa yang lihat kemungkaran dia harus mengubah dengan tangannya. Powernya ya. Seperti pemimpin negara pada masyarakat, seperti orang tua pada anak-anak gitu ya. Seperti atasan perusahaan, pemilik perusahaan sama stafnya, begitulah ya. Fa in lam yastati' fa bi lisani. Kalau tidak mampu maka dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa bi qalbi. Wa dzalika adhaful iman. Kalau dia tidak mampu maka minimal dengan hatinya, dan itu selemah-lemah iman. Ya, jadi kita ingatkan orang yang sedang keliru dalam perbuatan ibadahnya, jangan dibiarkan. Begitu juga sebaliknya kalau ada orang buat dosa, nggak boleh Bapak Ibu lihat ada temannya gosip, fitnah atau apa dibiarin. Nggak ingatkan, nggak boleh loh, itu haram dalam agama. Dia terima tidak terima nggak masalah. Yang penting Bapak Ibu sudah ingatkan, dan amar ma'ruf nahi mungkar yang wajib yang pertama. Artinya kalau ada orang teman kita nggak sholat, kita katakan sholatlah sekali aja. Setelah itu dia nggak sholat lagi dan kita tahu kita sudah lepas tanggung jawab hari kiamat. Tapi kalau Bapak Ibu nggak pernah sama sekali ingatkan, ini akan menjadi tanggung jawab kita pada hari kiamat. Ingat sebuah riwayat Bukhari, bahwasanya Nabi SAW bersabda, pernah Allah mengutus Jibril satu waktu untuk menghancurkan satu negeri. Tapi nggak disebutin negeri itu negeri yang mana. Jibril datang, begitu mau dihancurin, ternyata ada satu orang di situ yang soleh. Maka Jibril pun tidak jadi menghancurkan negeri itu, lalu dia kembali kepada Allah mengatakan, ya Allah, sesungguhnya negeri yang engkau utus aku untuk menghancurkannya ini ada satu hambamu yang saleh. Maka kata Allah SWT kepada Jibril, ini kata Nabi SAW hadis sahih ya, kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada Jibril, mulailah siksaan di dia. Dia duluan yang kamu bunuh, yang siksa dia dulu. Kenapa? Karena dia tidak pernah menyuruh pada kebaikan, tidak pernah melarang kemungkaran. Dia mau masuk surga sendiri. Nah itu nggak boleh, gitu kan? Jadi nggak boleh. Dan kita juga tahu dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 163 sampai 167,
itu menjelaskan tentang penduduk negeri Ila. Itu sekarang negeri itu Ila di Palestina ya. Di situ dulu ada Bani Israel pengikut Nabi Musa. Salah satu hukum mereka nggak boleh mancing hari Sabtu. Nggak boleh mancing hari Sabtu. Tapi mereka ini terbagi menjadi 3 golongan masyarakatnya. Golongan pertama itu yang melanggar. Cara melanggarnya mereka mau manipulasi. Caranya hari Sabtu nggak boleh mancing. Malam Sabtu mereka pasang jala. Hari Ahad mereka ambil hasilnya. Jadi ikan yang masuk hari Sabtu dia nggak ambil apa-apa, tapi hari Ahad baru diambil. Dia mau manipulasi supaya bisa jadi halal buat mereka. Ini melanggar hukum Allah di saat itu. Bukan masalah ikannya, tapi masalah memancingnya di hari Sabtu, peraturannya di saat itu begitu. Golongan kedua yang melarang golongan ini. Mereka ingatkan, jangan lo, nggak boleh lo, gini dan begitu. Diingatkan. Gitu kan. Kemudian golongan ketiga, ini yang unik nih. Orang-orang yang beriman sama Allah, tetapi mereka bukan mengingatkan orang yang sedang melanggar. Mereka mengingatkan justru orang yang mengingatkan si pelanggar. Saya ulangi lagi, di Ila ada 3 kelompok. Yang pertama orang yang melakukan perbuatan salah ya. Mereka tetap mancing walaupun dilarang. Golongan kedua mengingatkan, jangan lo, nggak boleh. Ini yang selamat nanti. Golongan ketiga, dia bukan datang ke golongan pertama. Dia bukan bilang, kamu nggak boleh lo ikut sama golongan kedua, enggak. Dia malah datang ke golongan kedua yang melarang golongan pertama tadi sambil mengatakan, untuk apa, biarin aja. Nanti masuk neraka sendiri kok. Nah gitu. Akhirnya waktu Allah ubah, Allah kutuk penduduk Ila menjadi kera. Itu yang kena kutukan golongan pertama sama golongan ketiga. Golongan ketiga juga kena. Mereka beriman sama Allah. Mereka tidak melanggar hari Sabtu mancing. Tapi mereka tidak melarang si perbuat mungkar, malah yang dilarang orang yang buat kebaikan. Jadi kayak misalnya gini, contoh rasionalnya, ada seorang ibu atau bapak di sini yang hadir, misalnya ada temannya tidak sholat, dia ingatkan, sholat loh. Tapi ini misalnya si A ingatkan si B, tapi ada orang si C datang, dia bukan ikut dengan golongan A, ingatin si B, kamu nggak sholat nanti masuk neraka loh, dosa gini-gini. Enggak, dia malah bilang sama si A, udahlah nggak usah urus si B itu, biarin aja, dia masuk neraka sendiri kok. Nah, dia malah biarkan, dia malah tahan orang untuk melarang kemungkaran. Nah ini kena juga hukuman nih. Oleh karena itu hati-hati sekali ya. Ini termasuk dalam hal yang perlu kita garis bawahi dalam penyampaian kita ini. Makanya Nabi SAW di sini mengingatkan sahabat yang buru-buru pada saat berdoa. Nabi gak diamkan. Di sini katakan kan di halaman 50 itu ya, sambungan dari paragraf sebelumnya. Bagaimana Nabi SAW lihat sahabat, ada yang mengatakan, ya Allah ampunilah aku. Kemudian Nabi mengatakan, orang ini terburu-buru sekali. Kemudian beliau pun memanggil orang itu lalu mengingatkannya. Mengatakan, kalau kalian, salah seorang kalian ingin berdoa, maka hendaklah ia mulai dengan memuji dan menyanjung Rabbnya, kemudian bersalawat kepada Nabi SAW, kemudian berdoa sudah itu dengan apa yang dia inginkan. Jadi pelajaran pertama dari riwayat Nabi SAW menegur sahabat ini adalah pentingnya orang mengingatkan, mendukung kalau ada kebaikan, atau meluruskan kalau kebaikan yang dikerjakan itu keliru. Tadi keliru saf sholat, keliru ini, keliru itu. Atau dia mengingatkan orang yang berbuat kesalahan agar berhenti. Masalah diterima tidak terima bukan urusan kita. Pelajaran kedua, pentingnya orang memuji Allah Subhanahu Wa Taala pada saat mau berdoa. Ya, kemudian pelajaran ketiga, juga pentingnya seseorang membaca salawat kepada Nabi SAW kalau ingin berdoa. Selanjutnya masih di dalil nomor 2 atau di B ya. Maaf, dalil B atau dalil nomor 2 di poin 1 tadi ya. Tentang masalah memulai dan mengakhiri doa dengan Alhamdulillah, juga membaca salawat kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW juga pernah melihat seorang laki-laki lain berdoa dengan memuji Allah dan mengucapkan Alhamdulillah, kemudian bersalawat kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, ayyuhal musalli ud'u tujab wasal tu'ta. Artinya, wahai orang yang sedang sholat, berdoalah pasti engkau akan dikabulkan, dan mintalah pasti engkau akan diberi. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai juga Tirmidzi. Ada footnote di bawah nomor 64. Jadi dari dua buah riwayat ini, kalau yang pertama karena tidak baca memuji Allah, tidak baca salawat, dipastikan doanya ditolak. Itu kan Nabi ingatkan. Kemudian riwayat yang kedua, justru ada orang yang depan Nabi pada saat dia sedang berdoa, dia baca Alhamdulillah, dia baca salat Nabi SAW. Nabi mengatakan, wahai orang yang sedang sholat, kebetulan dia habis sholat, dia berdoa.
Dia bilang, sekarang setelah kau puji Tuhanmu Allah dan baca salawat, maka berdoalah engkau akan dikabulkan dan mintalah engkau akan diberi. Dalil ketiga di poin pertama, masalah pentingnya memulai atau adab SOP doa itu yang nomor satu adalah memulai dengan Alhamdulillah dan membaca salawat pada Nabi SAW. Dalil ketiganya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, saya sedang sholat. Ketika itu Nabi SAW bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, tak kala saya duduk. Saya mulai memuji Allah, kemudian membaca salawat atas Nabi SAW, kemudian saya berdoa untuk diri saya. Maka Nabi SAW bersabda, sal tu'ta, sal tu'ta. Artinya, mintalah sekarang, maka kau akan diberikan. Mintalah sekarang, maka kau akan diberikan. Ya, jadi 2 kali Nabi SAW menyebutkan masalah itu. Dan dari riwayat ini kita ambil pelajaran. Yang pertama, pentingnya seseorang itu selalu menjaga sholatnya. Karena di sini Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya sedang sholat. Ya, menjaga sholat wajib, sholat sunnah, dia menjaga on time. Dan saya sudah pernah sampaikan, kalau sholat ibu dan bapak harus perhatikan 3 hal agar maksimal pahalanya. Tepat waktu, tepat gerakan, dan tepat bacaan. Kapan ini bisa, maka maksimal pahalanya. Gitu kan? Sebaliknya berarti orang yang lalai, misalnya tidak tepat waktu, tidak tepat gerakan, tidak tepat bacaan, maka akan amburadul semuanya. Gitu kan? Sementara sholat adalah amal yang paling pertama dihisab pada hari kiamat nanti. Ini pelajaran pertama dari riwayat Ibnu Mas'ud karena beliau sholat dan kita ambil pelajaran pentingnya menjaga sholat. Kemudian yang kedua, pentingnya membaca salawat, memuji Allah dan baca salawat para Nabi SAW dalam doa, dan dipastikan kalau ibu dan bapak lakukan ini maka akan diterima doanya. Akan diterima doanya. Karena Abdullah bin Mas'ud setelah baca salawat, muji Allah dan salawat, Nabi SAW mengulangi 2 kali, mintalah kau akan dikasih, mintalah kau akan dikasih. Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyatakan bahwa salawat kepada Nabi SAW ketika berdoa ada 3 tingkatan. Yang pertama, bersalawat kepada Nabi SAW sebelum berdoa, setelah puji-pujian kepada Allah. Kayak Alhamdulillah, kemudian membaca wassalatu wassalamu rasulillah, lalu berdoa. Tingkatan kedua, mengucap salawat kepada Nabi SAW di permulaan, pertengahan, dan di akhir. Maksudnya ini level yang lebih baik lagi. Ibu baca dan bapak sekalian memulainya setelah Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Berjalan misalnya 5-6 doa, ibu salawat dan bapak salawat lagi kepada Nabi SAW. Baru nanti di akhir ya salawat lagi. Ya. Ini tingkatan kedua. Tingkatan ketiga, bersalawat kepada Nabi SAW di awal dan akhir doa. Sedangkan doa yang dimohonkan di tengah keduanya salawat tersebut. Maksudnya yang ketiga ini adalah dimulai dengan salawat, diakhiri dengan salawat. Tengah-tengahnya doa. Ya. Ini tingkatan-tingkatannya. Jadi tingkat yang kedua itu jauh lebih banyak salawatnya. Yaitu salawat di awal, salawat di tengah, dan salawat di akhir. Ini yang pertama, adabnya doa. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, berdoa di kala senang dan susah. Artinya tidak berdoa hanya pada saat susah saja. Tadi saya sudah kasih gambaran kayak misalnya doanya pada saat lagi sakit saja nggak bisa sembuh-sembuh. Mungkin sudah konsul sama 20 dokter tapi nggak sembuh, akhirnya baru sholat malam, baru tawaf umroh untuk minta doa. Padahal sebenarnya dari awal, ingat dalam Islam kita diajarkan sebagai seorang muslim sebelum aktivitas berdoa. Makanya berdoa sebelum makan, berdoa sebelum masuk kamar mandi, berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum biologis, berdoa sebelum keluar rumah, dan seterusnya. Berarti kita berdoa dulu, baru kita beraktivitas. Sayangnya kita malah aktivitas dulu, baru nanti doa kita anggap kalau perlu baru diucapkan. Ini keliru. Ya, itu dititik beratkan di sini. Dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man sarra an yastajiba Allahu lahu 'inda syada'idi wal qurab, falyukthir ad-du'a fir rakha." Barang siapa yang senang atau ingin bahwa Allah mengabulkan doanya ketika ia sedang kesusahan dan kesempitan hidup, maka hendaklah ia banyak atau perbanyak doa di waktu senang atau lagi lapang. Ada footnote di bawah 67 tentunya ya. Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dan juga terusnya adalah Hakim juga meriwayatkan, Az-Zahabi juga setuju, Imam Albani, Syekh Albani juga menghasankan, tapi kita tidak baca semua footnote-nya karena sudah jelas di buku Bapak Ibu semuanya footnote tersebut. Tapi yang jelas hadis ini adalah hadis yang dihasankan oleh para ulama.
Jadi dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya pentingnya seseorang seringkali berdoa di waktu-waktu dia sedang senang. Lagi sehat, lagi gembira, lagi tamasya keluarga. Karena biasa orang Bapak Ibu sekalian ini unik ya. Kalau dia lagi rekreasi justru jauh dari ibadah. Contoh tidak usah jauh-jauh, dari sini ke puncak aja misalnya. Lagi hari weekend sama keluarga. Itu malah mungkin ya zikir pagi petangnya malah luput. Mungkin malah zikir sholatnya buru-buru. Padahal sebenarnya justru lagi lapang banget itu. Beda dengan pada saat kita lagi di kota kita, lagi padat aktivitas, kita masih sempatin zikir habis sholat, kita masih sempatin sholat berdoa antara azan iqamah. Tapi kenapa malah kalau kita lagi lapang terbalik gitu kan? Makin terbuka pintu rezeki, makin nyaman, malah makin jauh. Nginap di hotel bintang 5, malah nggak salat tahajud. Kan ini agak unik. Kebablasan tidurnya. Kenapa? Harusnya kan justru makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Makin meluang peluang hartanya, makin perhitungan. Kasih nggak orang ini? Misal contoh, sebenarnya semua itu justru penyebab nanti kalau kita sedang ya susah akan diijabah dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil adalah pentingnya seseorang memperbanyak doa di saat dia sedang lapang, senang, ya, bahagia. Tadi sudah kita berikan contoh rekreasi keluarga lah, apalah segala macam gitu ya. Yang kedua, bahwasanya dalam kehidupan seseorang itu akan lewat masa senang dan masa sempit atau susah. Dan itu memang sunnatullah, sistem yang Allah buat. Sebagaimana Bapak Ibu lapar, pasti ada kenyang, pasangannya gitu ya. Ada muda, ada tua, ada hidup, ada mati, ada surga, ada neraka, ada dunia, ada akhirat. Ada laki-laki, ada perempuan, ada kaya, ada miskin gitu ya. Ada sakit, ada sehat, itu semua pasang-pasangan. Kalau kita faham tentang sistem ini, kita akan nyaman melalui kehidupan. Dan di saat kita sakit, kita mengatakan, oh ya saya kan pernah sehat. Jadi kita bisa nerima konsep itu ya. Nah seperti itulah, makanya mudah muncul sifat syukur di saat sedang ada nikmat dan sifat sabar di saat ada ujian. Ya, karena memang kita memahami ini adalah sistem, nggak bisa tidak. Sebagaimana kita sehat, kita sakit. Sebagaimana kita lapar, kita kenyang dan seterusnya. Atau sebagaimana kita kenyang, kita akan lapar. Itu akan ada. Walaupun sebenarnya ulama memberikan gambaran, ujian-ujian itu pasti jauh lebih ringan daripada nikmat. Misalnya kita setahun sehat, tahun depannya Allah uji kita dengan flu 1 minggu saja misalnya. Nah, ujiannya lebih ringan. Sekarang Bapak Ibu lapar. Begitu lapar muncul ide untuk cari makanan. Mungkin laparnya 5-10 menit. Anggaplah setengah jam lapar misalnya. Tapi begitu kita makan sepiring, kita bisa kenyang 5 jam ke depan. Jauh lebih banyak nikmat itu. Nah seperti itulah. Jadi ujian itu cuma datang sebentar saja. Kata Dr. Said, makna daripada hadis ini adalah barang siapa yang suka dikabulkan doanya oleh Allah sewaktu dalam kesusahan dan kesedihan hati yang menekan perasaan, maka hendaklah ia memperbanyak doa sewaktu sehat sejahtera, waktu lapang dan juga tenang. Karena sifat orang mukmin adalah senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga hubungan tersebut dan memohon perlindungan kepadanya sebelum datang saat-saat genting. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Yunus alaihissalam ketika memohon agar dilepaskan dari perut ikan, maksudnya ikan paus ya. Lantas Allah kabulkan dalam surah As-Saffat ayat 143 sampai 144. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batni ila yaumi yub'atsun. Kalau sekiranya dia Yunus tidak termasuk orang yang banyak mengingat Allah di saat dia sedang lapang. Jadi Nabi Yunus itu di saat lagi lapang banyak sekali berdoa, banyak berzikir. Apa yang terjadi? Di saat ditelan oleh ikan paus karena dihukum oleh Allah, dia meninggalkan penduduk negeri Nainawah namanya ya, di wilayah Irak, wilayah yang beliau diutus untuk berdakwah. Jadi kisahnya itu sedikit saya kasih gambaran. Nabi Yunus AS yang Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran, ada surah Yunus ya. Dia diutus di masa dulu, Bapak Ibu sekalian, saya mulai dulu sedikit kisahnya. Di masa dulu itu nabi-nabi dan rasul diutus untuk kaum khusus saja. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Pernah dengar nabi-nabi Bani Israel ya? Nabi-nabi Bani Israel. Bani artinya keturunan. Israel nama lainnya Nabi Yakub. Nabi-nabi Bani Israel diutus untuk Bani Israel. Sebenarnya tidak ada kewajiban mereka untuk berdakwah di kota-kota atau negeri lain.
atau suku-suku lain. Makanya sebelum Nabi Muhammad SAW, nabi-nabi itu bisa satu zaman beberapa orang nabi. Kan gitu. Seperti contoh Nabi Ibrahim alaihissalam sezaman dengan ponakannya sendiri Nabi Lut. Nabi Ibrahim itu lokasi dakwanya Babilonia yang ada Namrud dihukum oleh Allah. Kemudian Palestina, kemudian Mekah. 3 itu. Nabi Ibrahim tidak punya kewajiban mendakwakan sampai ke Indonesia misalnya. Karena dia khusus lokasi dakwanya. Ponakannya Nabi Lut itu berdakwah di Jordania. Jordan sama Palestina itu dipisah lembah atau laut mati saja. Makanya kan laut mati dikenal tempat dibinasakannya kaum Lut ya. Nah Nabi Lut tidak punya kewajiban untuk mendakwakan agama yang syariat yang bawa itu kemana-mana. Khusus masyarakat itu saja. Nah seperti itulah. Nah sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi-Nabi dan Rasul diutus untuk lokasi-lokasi mereka. Makanya Nabi juga contoh Nabi Musa sama saudaranya Nabi Harun. Ya. Satu lokasi, Bani Israel. Waktu itu tidak, kalau kita baca kisah Nabi Musa, kita tidak temukan Nabi Musa berdakwah kepada selain Bani Israel. Cuma sama Bani Israel aja terus gitu kan. Mendakwahi mereka, mengingatkan mereka dan seterusnya. Tapi di masa itu ada, kalau Bapak Ibu baca surah Al-Kahfi, ada Nabi Khidir. Semasa dengan Nabi Musa tapi beda lokasi gitu kan. Nah begitu juga dengan Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Ini semua Nabi-Nabi yang sezaman. Nah, waktu Nabi Muhammad SAW diutus, beliau bukan untuk kaumnya, tapi untuk seluruh alam semesta. Satu-satunya Nabi dan Rasul yang didakwa, yang diperintahkan dakwah seluruh dunia ini adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya orang-orang Nasrani sebenarnya tidak punya hak secara peraturan ini, sistem ini, untuk menyampaikan agama mereka di mana-mana. Karena agama itu untuk Bani Israel. Kalau kita, memang umat Islam mendakwakan kemana-mana. Karena memang Nabi Muhammad diutus untuk wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami utus engkau hai Muhammad untuk seluruh alam semesta. Dan tidak ada satupun nabi yang semasa dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau sendiri, beliau penutup. Nah, ini satu poin. Berhubungan dengan masalah nabi-nabi dan rasul. Juga poin yang lain Bapak Ibu sekalian. Di masa sebelum Nabi Muhammad SAW, itu ada nabi-nabi yang diutus dari negeri itu. Misalnya dia lahir di Jakarta, diutus di Jakarta gitu. Ya. Ada juga, ini Jakarta tanda kutip ya, contoh saja. Jangan dipelintir lagi ceramah saya ini ya. Itu contoh supaya mudah difahami. Jadi artinya kalau contohnya di Jakarta waktu itu ada butuh nabi, Allah utus nabi di situ dari penduduk Jakartanya. Kayak misalnya dari orang Betawi misalnya contoh. Ada juga di masa sebelum Nabi Muhammad SAW, misalnya Jakarta tapi nabinya dari luar. Misalnya dari Sulawesi, misalnya dari Irian, itu yang diutus datang keluar. Nah kisah Nabi Yunus ini adalah Nabi Yunus bukan dari penduduk negeri Nainawa. Negeri yang didakwahi itu bukan beliau dari situ asalnya, dari luar. Makanya waktu Nabi Yunus datang ditolak oleh penduduk Nainawa. Mereka nggak mau dengar. Mereka sembah berhala segala macam itu nggak mau dengar. Salah satu akad antara Allah sama nabi-nabi itu mereka nggak boleh tinggalin lokasi dakwah Bapak Ibu sekalian sampai ada Allah izinkan. Nah Nabi Yunus melanggar itu. Nabi Yunus alaihissalam berdoa terus sama Allah. Ya Allah ini penduduk Nainawa nolak dakwah saya. Nggak mau dengar. Tolong kasih saya lokasi lain. Tapi Allah nggak jawab. Karena memang dia bertugas untuk mendakwai di situ. Nabi Yunus ambil inisiatif. Dia bukan niat buruk. Tapi dia niat ingin cari lokasi dakwah baru. Yang mungkin mau mendengarkan dakwanya. Tapi ini pelanggaran. Di akad antara Allah SWT dengan para nabi-nabi gitu ya. Makanya Allah waktu dia menuju ke laut di atas kapal, dia ingin mencari lokasi dakwah baru, Allah buat kapal itu dihantam oleh ombak sampai kapten kapalnya mengatakan ini nggak bisa, harus dibuang barang-barang, dibuang semua, dikurangin bebannya kapal. Sudah dibuang barang-barang mereka masih kurang, akhirnya harus ada manusia yang dibuang. Setiap diundi nama Nabi Yunus keluar. Tapi sebagian orang situ bilang ini kami tahu nih Nabi Allah gitu kan. Udah coba diundi lagi. Kalau salah satu di antara kita selain dia yang keluar namanya, kita langsung buang di laut. Tapi berapa kali mereka undi selalu namanya Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus mengatakan mungkin ini peringatan dari Allah sebagai hukuman karena saya meninggalkan Nainawa. Maka Nabi Yunus pun akhirnya berdiri di kapal. Kemudian dia loncat. Begitu dia loncat Allah datangkan ikan yang menelan dia. Nah inilah kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nah Nabi Yunus ini waktu di dalam perut ikan. Allah gambarkan dari dalam surah Safat.
143 sampai 144. Kalau sekiranya dia sebelum masuk ke dalam perut ikan itu, ya, bukan termasuk orang-orang yang banyak bertasbih, berdoa, memuji Allah di saat dia sedang lapang, maka dia akan tinggal di perutnya ikan itu sampai hari kiamat. Artinya yang menyebabkan Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan justru karena dia banyak berdoa dan bertasbih di saat dia lapang. Itu jadi saksi bahasan daripada penjelasan di bagian atas di halaman 52 itu ya. Penjelasan tentang surah As-Saffat 143, 144. Jadi maksudnya supaya ibu dan bapak faham korelasi ayat ini diangkat kenapa oleh penulis ya. Jadi kita panjang lebar jelaskan tadi supaya memang difahami dan bisa jadi bobot ilmu yang bermanfaat itu ya. Nah seperti itulah gambarannya. Baik, selanjutnya di poin ketiga, di masalah atau adab yang ketiga tepatnya ya. Adab yang ketiga ini tidak berdoa meminta keburukan menimpa keluarga, harta, anak dan diri sendiri. Ini termasuk tata keramanya ya. Jadi ini pernah saya kasih gambaran kalau ada seseorang yang membuat kita jengkel, kita nggak suka. Mulai dari orang-orang terdekat, maaf mungkin suami dengan istri, mungkin orang tua sama anak, anak sama orang tuanya, saudara sama saudaranya. Ini lingkup yang terdekat. Lingkup yang jauh pun sama. Misalnya ada orang di luar yang kita tidak kenal lalu menzalimi kita. Kita punya dua opsi di sini. Bisa kita doakan keburukan, tapi ini murni balas dendam. Kalau pernah ada kisah Nabi Nuh alaihissalam ya. Nabi Nuh itu mendakwahi kaumnya 950 tahun. Dan salah satu yang tidak beriman adalah istrinya, tetangga bantalnya, dan juga anaknya yang bernama Kan'an. 950 tahun itu didakwahi oleh Nabi Nuh. Ini istri, pendamping hidupnya. Allah sampai jadikan perumpamaan istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Dua-duanya di bawah naungan hamba Allah yang saleh. Tapi tidak mau dengar. Mereka tidak mau dengar, gitu kan? Nah di sini Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak mendoakan kebinasaan buat istrinya. Enggak, padahal sudah didakwahi, tidak mau dengar. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan Bapak Ibu sekalian, istri Nabi Lut itu menjadi penyebab mendukung kaumnya buat homoseksual. Ya, dia dukung. Dia dukung melakukan perbuatan-perbuatan, makanya dia termasuk orang yang Allah binasakan gitu. Tapi tidak pernah Nabi Lut dalam riwayat atau Nabi Nuh mendoakan agar istrinya dibinasakan. Tetap dia dakwahi, tetap dia berdoa agar diberikan hidayah gitu ya. Maksudnya apa? Sejengkel apapun kita dengan pasangan, jangan bahasakan saya nyesal nikah sama kamu. Itu jadi doa, akhirnya penyesalan. Daripada itu kita balik, lebih baik kita mengatakan semoga Allah berikan kamu hidayah. Atau kita mendoakan dia tanpa dia tahu, lagi sujud di sholat tahajud antara azan iqamah, atau kita ketemu sama orang miskin kita sedekah niat supaya pasangan kita diberikan hidayah oleh Allah. Itu lebih tepat dibandingkan kita mendoakan keburukan. Misalnya maaf ya, ini contoh, saya tidak bilang ibu-ibu di sini, tapi kalau ibu misalnya jengkel banget sama anaknya, nakal aktif banget, lalu ibu mengatakan nyesal ibu lahirkan kamu misalnya. Contoh, pernah dengar itu kan? Saya pernah dengar ada ucapan seperti itu. Dia kena marah, ini nggak boleh. Harusnya dia doakan kebaikan. Semoga Allah berikan hidayah. Karena kadang-kadang ada ibu-ibu tidak bisa bedain mana aktif, mana nakal. Aktif itu beda. Memang umur-umur kecil itu umur aktif. Loncat sana, loncat. Semua anak-anak satu dunia begitu. Ya, kalau anak kita sendiri begitu mungkin lain gitu ya. Tapi ini semuanya. Dan unik kadang-kadang kalau lagi aktif dia kepikiran. Tapi kalau diam juga sakit kepikiran. Lalu maunya bagaimana? Jadi bedain, ya, aktif gitu kan. Sama juga sampai kalau dia melakukan perbuatan yang nakal pun, misalnya satu perbuatan kriminal misalnya, harusnya sebelum menyalahkan anak kita introspeksi diri dulu. Mungkin kita sebabnya. Berapa banyak orang tua dia menjadi penyebab anaknya jadi nakal. Bukan dia, bukan anaknya, tapi dia yang membentuknya gitu. Dia sengaja biarkan pergaulan bebas, dia sengaja fasilitasi segala macam. Memang mengarah ke situ. Maka ini harusnya jadi bahan introspeksi diri. Nah itu juga pelajaran yang bisa kita ambil ya. Jadi usahakan buat pasangan, buat anak-anak, buat siapapun kita doakan kebaikan. Termasuk diri sendiri ya. Gak boleh Bapak Ibu sekalian kita lihat diri kita di cermin lalu kita mengatakan kenapa saya jelek. Ya, karena ibu dan bapak sedang menghina penciptanya.
Bukan kita yang mengatur alis kita ini, bukan kita yang membentuk mata kita, bukan kita yang membentuk bibir kita, itu Allah yang ciptain. Kalau kita bilang kita jelek, kita seakan-akan protes penciptanya. Tugas kita menikmati fasilitas yang ada, percaya diri, selesai. Kan begitu saja. Nah itu penting, itu juga termasuk dalam masalah doa-doa gitu ya. Kalau ada sesuatu yang kurang, ada yang butuh perawatan atau apa, kita harus tinggal eksekusi aja ke situ, nggak usah arahnya menyalahkan fisik gitu kan. Apalagi memang kita sendiri yang teledor, tidak mengontrol makanan, istirahat dan segala macam. Nah, ini kurang lebih gambaran di poin ketiga. Supaya lebih mudah difahami. Jadi tidak berdoa meminta keburukan menimpa keluarga, harta, anak dan juga diri sendiri. Dari Jabir radhiyallahu anhu tentang seorang laki-laki yang mengutuk untanya. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang mengutuk untanya ini? Laki-laki itu menjawab, saya wahai Rasulullah. Maksudnya dia doakan keburukan. Jadi kayak kita di Indonesia biasa, misalnya dia bilang mobilnya mogok atau lambat larinya, oh sial misalnya. Naudzubillah, bahasa-bahasa seperti ini. Sial nih rumah ini, sial ini. Dia caci maki hartanya sendiri. Dirinya, sendal, apalah, segala macam, handphone, semua itu tidak boleh. Ya. Orang ini mengutuk untanya, dia mendoakan buruk, sial unta ini misalnya. Maka Nabi SAW tanya, siapa yang mengutuk untanya ini? Sahabat itu bilang, saya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Inzil anhu, fala tashabna bima'al'un, ya. La tad'u ala anfusikum, wa la tad'u ala auladikum, wa la tad'u ala amwalikum. La tuwafiqu minallahi sa'atan yas'alu fiha ata'an fayastajibu lakum. Turunlah dari untamu ini. Nabi SAW suruh turun karena dia sudah mendoakan buruk untanya gitu ya. Dan jangan ikut serta dengan kami dengan membawa yang dikutuk. Maksudnya unta ini sekarang kalau kamu mau ikut dalam perjalanan kami jangan dipakai. Karena kamu sudah mengutuknya gitu ya. Jangan mengutuk dirimu sendiri. Maksudnya mendoakan keburukan. Anak-anak dan hartamu. Karena tidaklah kalian berdoa bertepatan dengan suatu saat di mana dimohonkan Allah atau dimohonkan kepada Allah suatu pemberian yang dikabulkannya sehingga kutukan kalian atau doa kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari riwayat ini kita ambil pelajaran yang pertama, tidak boleh suka mendoakan keburukan, ya, menyial-nialkan sial segala macam gitu ya. Dan coba Bapak Ibu sekalian belajar untuk bisa mengontrol emosi ya. Kadang-kadang emosi ini kalau tidak dikontrol bisa, ini salah satu pemicu ya. Batu loncatan yang biasanya dipakai untuk berdoa buruk. Ya. Karena sering emosi, sampai kalau tidak bisa kontrol emosi, apapun dia sempat marah. Apapun dimarahin, pintu tertiup dengan angin lalu tertutup dengan keras, dia marah sama pintu atau marah sama angin yang tidak ada manfaatnya. Ya. Bahkan dia bisa marah dengan dirinya sendiri kalau dia pakai sendal kebalik saja, dia bisa marah-marah. Ini semua bahaya, bisa mengeluarkan doa-doa buruk ya. Makanya Nabi SAW pernah berkata kepada seorang sahabat, la taghdab walakal jannah. Jangan kau emosional, bagimu surga. Langsung dikatakan begitu. Dan seorang sahabat mengatakannya, Rasulullah, wasiatkan kepadaku. Berikan aku satu nasihat. Kata Nabi SAW, la taghdab. Jangan kau emosional, jangan mudah marah. Apalagi ya Rasulullah, la taghdab. Terus saja begitu. Nabi SAW ulang-ulangi. Ternyata memang ini salah satu pemicu munculnya doa-doa buruk. Karena emosional akhirnya marah sama dirinya didoakan buruk, marah sama orang yang didoakan buruk, marah sama benda atau harta yang didoakan buruk dan segala macam lah. Gitu ya. Oleh karena itu kita lebih baik membalik daripada doa buruk, kita doa yang baik. Nah ini yang dimaksudkan di sini. Ini pelajaran pertama, karena sahabat yang mendoakan buruk untanya itu langsung ditegur oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua, adanya perintah dari Nabi SAW untuk mendoakan kebaikan buat diri kita. Doakan kesembuhan, doakan panjang umur, doakan kesehatan buat diri kita sendiri. Ya, orang di sekitar kita doakan. Ya, kalau perlu Bapak Ibu penting ini ya, jangan lewatkan satu hari kecuali sudah sibuk dan sudah ada jatah doa untuk orang-orang sekitar kita. Kenapa sih? Apa sih susahnya kalau ketemu suami istri mengatakan semoga Allah merahmatimu, semoga Allah mudahkan urusanmu? Kan bagus banget, baru mulai bicara, gitu kan? Kadang-kadang subhanallah kita ngobrol sama pasangan, telepon aja atau WA nggak ucapin salam. Padahal salam itu assalamualaikum, semoga keselamatan dunia akhirat untukmu. Warahmatullah, semoga rahmat. Rahmat itu karunia, rezeki. Allah datang kepadamu dan juga wabarakatuh, semoga tercukupi, penuh dengan berkah.
Maka kenapa kita tidak mulai salam, kita tidak mulai dengan doa gitu kan? Semua kita bisa doakan. Ya. Kalau Bapak Ibu ada air zam-zam di rumah, dirutinkan diminum. Jangan pulang dari umroh ditaruh di gudang, nggak diminum. Ambil zam-zam itu minum. Ya. Dan zam-zam itu bisa menzam-zamkan yang lainnya. Kalau zam-zam sudah berkurang yang 5 liter biasa, tambah aja dengan air biasa. Ya. Kecuali kalau emang ada kesempatan bisa beli, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, bisa di... Dan zam-zam ini jadikan rutinitas, minum. Dan pada saat kita kasih ke anak, kasih ke pasangan, kita berdoa, "Yo, ini zam-zam diijabah doanya." Kita doakan kebaikan. Itu kan hal-hal yang positif, ya, hal yang positif. Jadi selalu doakan kebaikan-kebaikan. Nah ini adab yang ketiga insya Allah, dan kedepannya kita akan masuk di adab yang keempat dan adab-adab yang tersisa karena masih banyak adabnya ya. Kita tidak bisa selesaikan semua satu pertemuan ini sampai adab yang ke-7 ya, bahkan lebih dari itu. Kalau kita lihat buku kita ini masih sampai ke 13 juga ada, 14, 15 ya. Masih banyak sekali adabnya ini. Ya sampai ke 20. Sampai 21 di halaman 75. Ya jadi kita memang masih banyak sekali adab-adabnya, tapi sebagaimana saya bilang Bapak Ibu sekalian, di metode kami bedah buku ini bukan targetnya menyelesaikan buku, tapi bagaimana Bapak Ibu mendapatkan informasi yang tepat dan mudah untuk diamalkan. Ya, begitu mungkin dari saya 3 poin ini di adab-adab doa dan beberapa tadi mukaddimah sudah kita jelaskan. Dan kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan dan saya beristighfar kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.